Maka ketika kita berbicara tentang kelompok sahabat Nabi yang kedua, saya bisa katakan sejak awal bahwa ini akan menjadi bagian yang paling populer dari kisah As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang yang pertama. Menurut kalian kita sedang membicarakan siapa? Ada yang tahu? Ada dua topik yang selalu bisa dibicarakan bersama kaum muslimin dan selalu sangat populer, jin dan pernikahan. Jika suatu saat dalam hidup saya ingin memberikan ceramah yang sangat menarik perhatian dan ingin break YouTube, saya akan menyampaikan ceramah tentang menikah dengan jin dan selesai. Karena jin dan pernikahan adalah dua hal yang tidak pernah membuat kaum muslim bosan. Tidak pernah bosan untuk dibicarakan dan tidak pernah bosan untuk didengarkan. Namun tentu saja kita tidak bisa hanya membicarakan jin sepanjang waktu. Dan kita pun tidak bisa hanya membicarakan pernikahan sepanjang waktu. Kita harus melanjutkan pembahasan lainnya. Alhamdulillah, kita memiliki sesuatu dari Al-Quran yang sangat dalam dan penuh pelajaran terkait dengan buah dari dakwah Nabi Muhammad SAW yang penting untuk kita renungkan. Terutama ketika berbicara tentang dampak dari amal kita yang terkadang sama sekali tidak bisa kita lihat hasilnya. Saat ini, kita melihat apa yang terjadi pada saudara-saudari kita di Gaza. Kita melihat penderitaan mereka, dan terlihat seolah-olah usaha kita tidak berdampak besar. Lalu bagaimana cara kita membantu, sementara tampaknya tidak ada perubahan berarti? Perhatikanlah apa yang Allah Jalla Jalaluhu firmankan kepada Nabi SAW. Di akhir surat, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kami mengutus kepada engkau, wahai Muhammad, sekelompok jin, agar mereka mendengarkan Al-Quran. Maka ketika mereka menyaksikan engkau sedang membacanya, mereka berkumpul, berdiri berbaris-baris, seperti susunan wol yang rapat." Kelompok jin ini mendengarkan Nabi SAW membaca Al-Quran dalam perjalanan pulang dari Taif. Mereka berkata satu sama lain, "Diam, dengarkan." Dan ketika Nabi SAW selesai membacanya, mereka kembali kepada kaum mereka dan mulai menyeru kaumnya agar kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Baik, mari kita bahas hal-hal dasar terlebih dahulu. Ini mungkin terdengar agak kompleks. Terkait dengan jin, apakah ada jin yang baik dan jin yang jahat? Ya, memang ada jin yang baik. Ada jin yang beriman. Ketika kita membaca ayat, "Fabiai alai rabbikuma tukadziban," maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ini ditujukan kepada manusia dan jin. Nabi SAW menyebutkan bahwa ada jin-jin yang beriman. Mereka adalah makhluk berbeda yang tidak dapat kita lihat, tetapi mereka bisa melihat kita. Mereka mengatakan, "Ya Rabb kami tidak mendustakan nikmat-Mu." Jadi memang ada jin yang baik dan juga jin yang jahat. Apakah ada nabi dari kalangan jin? Ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagai surizat nien mendafot, denobals nabi di kalangan jin, mereka hanya memiliki pemberi peringatan nadhir, dan dalilnya adalah ayat tadi. Mereka kembali kepada kaumnya, menyeru dan memberi peringatan kepada mereka. Artinya, jin bisa menjadi da'i, bisa menjadi pemberi peringatan, tetapi tidak menjadi nabi atau rasul. Namun sebagian kecil ulama seperti Ibnu Hazm dan lainnya, berpendapat bahwa mungkin ada nabi yang diutus khusus untuk kalangan jin, bukan untuk manusia. Tetapi ini adalah pandangan minoritas. Secara ijma, kesepakatan mayoritas, ada beberapa poin yang harus ditegaskan. 1. Tidak ada nabi atau rasul dari kalangan jin yang diutus kepada manusia. Mengapa? Karena Allah berfirman, "Kami tidak mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya." Maka tidak masuk akal jika kita diajarkan oleh jin. Bahkan itulah bantahan kaum Quraisy. Kalau benar, kirimkanlah malaikat kepada kami. Maka Allah mengutus manusia sebagai rasul kepada manusia. Itu poin pertama. 2. Setiap nabi dari kalangan manusia juga diutus kepada jin. Artinya, jin juga memiliki kewajiban untuk mengitsorwatna nabiyam. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini secara eksplisit dan sangat jelas sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Mereka jin melihat kita, mendengar kita, memahami bahasa kita, dan bertanggung jawab terhadap risalah yang dibawa nabi-nabi manusia, sebagaimana kita juga bertanggung jawab terhadapnya. 3. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah penutup para nabi, khatam nabiin. Meyakini adanya nabi setelah beliau adalah bentuk kekufuran. Ini adalah bagian dari akidah Islam. Tidak ada nabi atau rasul setelah Rasulullah SAW. Beliau adalah nabi terakhir, penutup kenabian. Jadi mengapa semua ini penting? Karena kelompok jin yang disebut dalam kisah tadi,
Merekalah as-sabiqun al-awwalun dari kalangan jin. Jin-jin yang baik bukan berada pada tingkatan yang sama. Ada jin muslim yang lebih dahulu masuk Islam daripada yang lain. Mereka memiliki mereka sendiri dari orang-orang saleh di kalangan mereka yang menyeru kaumnya kepada Islam dengan respon yang beragam. Siapakah as-sabiqun al-awwalun dari kalangan jin? Mereka adalah delegasi jin yang datang kepada Nabi SAW setelah peristiwa Taif. Mereka adalah kelompok jin pertama yang memeluk Islam, yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluh kepada Rasulullah SAW, yang menyambut seruan Allah Jalla Jalaluh melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka terdapat yang pertama, yang termasuk dalam golongan awal yang beriman dan berdakwah di antara kaumnya. Di antara mereka, para jin itu memiliki hak mereka sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengajarkan kepada mereka beberapa unsur khusus dari hukum-hukum agama Yahudi. Karena jelas bahwa mereka secara jasmani dan fisik sangat berbeda dari manusia. Namun, ada jin yang beragama Kristen, ada jin yang dulunya adalah Yahudi, dan ada juga jin yang merupakan penyembah berhala secara total, sebelum Nabi SAW menerima perintah dari Allah Jalla Jalaluh untuk menyeru mereka. Apa yang sebenarnya baru saja terjadi di sini? Mengapa hal ini sangat penting? Dan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan hal ini kepada Nabi SAW pada saat itu? Jawabannya adalah karena itu adalah wahyu dari Al-Quran. Ia datang sebagai penguatan untuk hati Nabi SAW. Mengapa Allah memberitahu Nabi tentang sekelompok sahabat yang tak terlihat oleh mata manusia, yang beliau tidak pernah berinteraksi langsung dengan mereka, namun mereka telah menerima dakwah beliau dan menerima risalah Islam? Ini adalah hal yang sangat bermakna. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa sebelum Nabi SAW kembali ke Mekkah dari perjalanan beliau sempat beristirahat di suatu tempat bernama Nakhlah, yang merupakan daerah kecil di antara Taif dan Mekkah. Tempat ini memiliki pohon-pohon untuk berteduh, serta terdapat sumber air. Maka, menjadi hal yang umum bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan pulang dari Taif untuk beristirahat di sana, karena jaraknya sekitar 70 mil. Itu adalah perjalanan yang panjang pada masa itu, terlebih tanpa adanya alat transportasi modern. Mereka biasanya mengambil air di tempat itu dan berteduh di bawah pohon-pohon. Secara umum, jin cenderung mendiami tempat-tempat semacam itu, tempat-tempat yang sunyi, jarang dihuni, dan sering ditinggalkan manusia. Di tempat seperti itu, Nabi SAW sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Beliau sedang membaca dalam salah satu salat malam beliau. Dalam hal ini, salat malam bisa berarti salat tahajud atau salat lainnya yang dilakukan dengan bacaan suara keras. Intinya, Nabi SAW sedang membaca Al-Quran dengan suara lantang pada malam hari. Sebelum momen itu, ketika wahyu Al-Quran turun kepada Nabi SAW, telah terjadi perubahan besar di langit. Hal itu menyebabkan kehidupan menjadi sulit bagi para syaitan karena mereka tidak lagi bisa mencuri berita dari langit. Mereka pun terusir dari tempat-tempat mereka biasanya mencuri dengar apa yang sedang terjadi di alam langit. Maka, para jin menyadari bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di dunia. Subhanallah, seperti halnya manusia, ada pula kelompok jin yang sedang mencari tahu apa yang sedang terjadi, baik dari kalangan pencari kebenaran yang tulus, ataupun mereka yang ingin menggagalkan risalah tersebut, agar mereka dapat terus hidup dalam penyimpangan dan tipu daya mereka. Poin pentingnya adalah bahwa kejadian ini menciptakan suatu kondisi pencarian. Sebagian makhluk diam di tempatnya, sementara yang lain aktif mencari kebenaran. Dan yang sungguh menakjubkan, subhanallah, adalah bahwa dalam riwayat-riwayat mereka disebutkan bahwa jin-jin ini berasal dari daerah yang dulu menjadi pusat kekristenan yang kuat pada abad ke-5. Daerah ini adalah tempat yang pernah dikunjungi oleh kaum Nasrani yang tulus dalam mencari ilmu, karena mereka masih memiliki penghormatan terhadap kitab suci, yakni Taurat dan Injil, sebagaimana asalnya. Tempat tersebut adalah pusat keilmuan agama, keilmuan terhadap Taurat dan Injil yang masih murni. Maka, kemungkinan besar jin-jin yang datang kepada Nabi SAW berasal dari kalangan Nasrani, yang menganut ajaran yang tidak ternodai oleh doktrin Trinitas yang merusak. Mereka berasal dari lingkungan seperti itu. Subhanallah,
tempat yang dahulu pernah menjadi pusat pencarian tauhid, kini kembali menjadi saksi bagi sekelompok jin yang datang kepada Nabi SAW dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Quran. Adapun mengenai bagaimana interaksi antara Nabi SAW dan para jin tersebut terjadi, maka harus dilihat secara keseluruhan dari riwayat-riwayat yang ada. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa para jin itu kemudian kembali kepada kaumnya dan berkata, "Wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengar kitab Al-Quran yang dibacakan setelah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yang menunjuki kepada kebenaran dan jalan yang lurus." Mereka menyeru kaum mereka, "Wahai kaum kami, berimanlah kepada kitab ini, terimalah seruan ini, dan kembalilah kepada Allah. Niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian dan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih." Hal ini menunjukkan bahwa para jin juga mendapatkan beban tanggung jawab dan pertanggungjawaban atas dosa serta pahala. Dan barang siapa yang tidak menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tidak akan memiliki kekuatan sedikit pun di muka bumi untuk melindungi diri mereka. Mereka juga tidak memiliki pelindung atau penolong yang dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Mereka adalah golongan yang benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Mereka berada jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa ulama menafsirkan bahwa jin-jin ini pada awalnya tidak langsung berbicara kepada Nabi SAW. Artinya, percakapan langsung antara Nabi dan para jin itu belum terjadi pada saat pertama kali mereka mendengar Al-Quran. Mereka terlebih dahulu kembali kepada kaumnya dan menyeru kepada tauhid serta dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Allah Jalla Jalaluhu menetapkan waktu khusus di mana Nabi SAW kemudian berbicara langsung dengan mereka. Dan dalam sejarah Islam, terdapat banyak riwayat yang menceritakan bahwa beberapa delegasi dari kalangan jin diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk bertemu dengan Nabi SAW, sehingga beliau pun mengajarkan kepada mereka risalah Islam. Dan di sanalah engkau melihat apa yang dikenal sebagai Lailatul Al-Jin, malam pertemuan dengan kaum jin. Maka jika engkau pergi ke Makkah sekarang, engkau akan menemukan Masjid Jin, sebuah lembah yang dikenal sebagai Wadi Al-Jin. Ini adalah sebuah tempat yang benar-benar ada, subhanallah. Betapa indah dan ironisnya, karena letaknya tepat di luar area pemakaman, di mana Rasulullah SAW dimakamkan dan di mana Abu Talib juga dikuburkan. Para ulama menyebutkan bahwa jin pun sering mendatangi area pemakaman, kuburan. Bayangkan, subhanallah, di dekat tempat di mana Rasulullah SAW dimakamkan, telah terjadi sebuah percakapan antara Nabi Muhammad SAW dan sekelompok jin yang datang untuk beriman kepada Allah. Adapun apakah percakapan ini terjadi secara langsung saat itu juga, atau ada jeda waktu sebelum mereka kembali kepada Rasulullah SAW, hal ini tidak diketahui secara pasti. Kita tidak bisa memastikan secara jelas bagaimana kronologinya. Namun malam jin yang disebut dalam riwayat mengisahkan kejadian pada malam itu, dan dimulai dengan pertanyaan terkenal, "Apakah engkau hadir pada malam pertemuan dengan jin? Apakah engkau ada ketika kaum jin datang menemui Nabi SAW untuk berbicara dan menerima risalah ini?" Kemudian ia menjawab, "Bukan hanya aku hadir, aku bahkan adalah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW saat semua itu terjadi." Ia pun mengisahkan seluruh kejadian tersebut. Ia menyebutkan bahwa pada malam itu, Rasulullah SAW tiba-tiba menghilang dari pandangan kami. Kami tidak bisa menemukan beliau dimanapun. Para sahabat merasa cemas dan panik karena kehilangan jejak Rasulullah SAW. Mereka mulai mencari beliau ke segala penjuru. Kecemasan itu semakin menjadi-jadi hingga waktu subuh tiba. Setelah beberapa waktu, Rasulullah SAW akhirnya kembali. Para sahabat pun segera menemui beliau di area yang kini menjadi lokasi Masjid Jin. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang apa yang sebenarnya terjadi. Maka Nabi SAW pun menjelaskan bahwa sekelompok jin telah datang kepadaku untuk menanyakan tentang Islam, untuk bertanya tentang risalah ini. Sekelompok jin datang kepada beliau dan meminta penjelasan tentang agama ini. Subhanallah, inilah yang Allah Jalla Jalaluhu firmankan dalam Al-Quran, bahwa kami telah mengutus mereka kepadamu. Ketika engkau membaca ayat-ayat tersebut dalam Al-Quran,
engkau akan memahami bahwa Allah telah mengutus beberapa kelompok jin untuk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu datang dari arah tertentu, dan beliau membacakan Al-Quran kepada kelompok jin tersebut. Disebutkan juga dalam satu riwayat bahwa para sahabat bisa melihat pengaruh kehadiran jin di tempat itu. Dalam satu riwayat, seorang sahabat menyebutkan bahwa ia pernah pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu dengan sekelompok jin, dan ia menyaksikan secara nyata perwujudan mereka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengajarkan kepada mereka kitabullah dan menjelaskan hukum-hukum agama. Dalam riwayat lainnya, ia menyebutkan bahwa ia kemudian melihat sekelompok jin di Kufah, Irak, yang memiliki kemiripan dengan kelompok jin yang dahulu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah kelompok jin yang pernah didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah bahwa kelompok jin ini kemudian menjadi dasar bagi kelompok jin lainnya di seluruh dunia yang juga akan menyebarkan dakwah kepada sesama jin. Subhanallah, betapa banyak hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Pertama, dalam surah yang dinamakan dengan nama kaum tersebut, yaitu surah Al-Ahqaf, Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kisah tentang kaum yang tinggal di bukit-bukit ketika Nabi mereka berseru kepada kaumnya dan memberikan peringatan terakhir, namun mereka tidak mendengarkannya. Maka para nabi tersebut pun meninggalkan kaumnya. Kaumnya menolak ajakan itu. Mereka menolak para nabi, dan sebagai akibatnya mereka pun dihancurkan secara total oleh Allah Jalla Jalaluh. Namun kisah-kisah mereka menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dampak dari dakwah mereka tetap ada di Makkah dan sekitarnya, sehingga kota-kota di sekitarnya dapat mengambil pelajaran dari keberadaan mereka di Makkah. Maka jangan pernah engkau berpikir bahwa dakwahmu sia-sia. Karena bisa jadi, bahkan setelah engkau wafat, akan ada sekelompok manusia atau jin lain yang mengambil pelajaran dari dakwahmu. Hingga hari ini, kita masih mengambil pelajaran dari kisah kaum-kaum tersebut. Maka ada unsur waktu yang menjadi rahasia. Engkau tidak tahu saat engkau berdakwah, bisa jadi nanti akan ada kelompok lain setelahmu yang mengambil manfaat dari dakwah itu, jauh setelah engkau tiada, meskipun orang-orang di hadapanmu saat ini hancur binasa karena menolak dakwah. Kedua, Allah Jalla Jalaluh telah memperingatkan masa depan kepada penduduk Makkah. Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Wahai penduduk Makkah, apakah kalian tidak melihat? Jika apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW benar-benar dari Allah, dan kalian mendustakannya, sementara ada seorang saksi dari Bani Israel yang telah membenarkan risalah ini dan beriman, sedangkan kalian tetap kafir, siapakah yang lebih rugi?" Dan ini adalah salah satu nubuat tentang datangnya Islam yang telah dikabarkan oleh kepala Rabbi Madinah, yaitu Abdullah. Ia berkata, "Lihatlah, hari ini kalian menolak risalah ini. Tetapi esok hari, Abdullah bin Salam, seorang rabbi dari Madinah, kepala rabbi dari kota tetangga, akan datang dan dia akan beriman. Kalian menganggap diri kalian lebih rendah dalam memahami ajaran agama dibandingkan dengan ahlu kitab. Padahal subhanallah, mereka bahkan berkata, tetaplah dalam agama Nasrani kalian dan tinggalkanlah laki-laki ini. Kami tidak masalah dengan kekristenanmu, tetaplah di dalam kekristenanmu dan tinggalkan laki-laki ini." Yahudi Madinah dan juga Yudaisme Madinah saat itu tidak menolak secara mutlak. Bahkan mereka memiliki rasa inferior terhadap ahlu kitab. Dan Allah menyampaikan bahwa akan ada seorang rabbi, kepala rabbi, yang akan memeluk Islam, sementara kalian justru kafir terhadapnya. Maka hal itu menjadi bukti atau tanda tentang kondisi hati kalian. Dia akan beriman, tetapi kalian akan tetap dalam kesombongan dan keangkuhan. Salah satu hikmah dari kejadian itu, sebagaimana dikatakan sebagian ulama, adalah bahwa subhanallah ini menjadi busyra, kabar gembira, bahwa Madinah akan menjadi tempat yang menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita membahas tentang jin, meskipun manusia di hadapanmu menolak dakwahmu, meskipun yang engkau temui hanyalah pukulan, lemparan, ludahan, dan cercaan, maka ketahuilah, ada kelompok lain yang Allah Jalla Jalaluhu datangkan untuk mendengar risalahmu, dan mereka pun menerima dakwahmu. Berapa banyak jin yang masuk Islam? Disinilah para kitab sejarah berbeda pendapat. Hanya Allah yang lebih mengetahui apakah jumlah mereka 700 atau bahkan 1000 jin yang kemudian kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun semua itu sebenarnya tidak relevan.
Yang penting untuk kita pahami adalah bahwa dakwah kepada bangsa jin telah dimulai sejak saat Rasulullah SAW mengalami penolakan dari penduduk Taif. Dan dari situlah muncul para tokoh pertama dari bangsa jin, yang mana kita tidak akan pernah tahu siapa di antara mereka yang setara kedudukannya dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, atau Ali. Kita tidak perlu tahu. Tapi yang perlu kita sadari adalah bahwa dari sudut pandang dakwah, Allah Jalla Jalaluhu yang akan memberikan petunjuk dan akan mengirimkan orang-orang, bahkan di saat yang tampaknya adalah momen paling gelap untuk menerima risalahmu. Kita tidak pernah tahu apa pengaruh dari usaha dakwah yang kita lakukan. Kita tidak tahu benih apa yang telah kita tanam. Dan oleh karena itu, pada bagian-bagian selanjutnya, kita akan membahas 3 segmen berikutnya tentang anak-anak kecil yang Rasulullah SAW tidak menyadari saat itu bahwa beliau telah menanam benih-benih iman dalam hati mereka. Dan benih itu membuahkan hasil bertahun-tahun kemudian, bahkan di tengah-tengah masa penolakan yang menyakitkan dari umat manusia terhadap beliau SAW. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan dari momen ini adalah sesuatu yang sangat kuat. Setelah peristiwa Taif, Rasulullah SAW diperjalankan dalam Isra dan Miraj. Dalam perjalanan itu, beliau bertemu dengan Musa alaihissalam. Beliau bertemu dan berinteraksi dengan para nabi. Dan menariknya, Isa alaihissalam menjadi salah satu sahabat Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena Isa belum wafat. Ia bertemu Rasulullah SAW dan mengakui kenabian beliau selagi beliau masih hidup. Jadi, ketika kita berbicara tentang para sahabat yang bergabung sepanjang perjalanan, Allah Jalla Jalaluhu telah meletakkan orang-orang yang tepat, peristiwa-peristiwa yang tepat, dan lahan yang subur untuk menyambut Islam. Bahkan 1 dekade kemudian, kita melihat bahwa beberapa dari orang-orang tersebut kemudian masuk Islam. Meskipun Nabi SAW saat itu tampaknya ditolak, dihina, dan direndahkan, beliau mendapatkan pahala yang paling besar. Karena semakin besar ujian, maka semakin besar pula ganjarannya. Bersama kesulitan, pasti ada kemudahan. Setelah pemukulan terhadap Nabi SAW, beliau disambut oleh langit. Disambut oleh para nabi yang mulia saat beliau naik dari langit ke langit. Setelah penolakan dari para pembesar kabilah di bumi, beliau disambut oleh para pembesar umat manusia di langit, yaitu para nabi Allah. Dan para malaikat pun turut menyambut beliau SAW. Setelah penolakan dari manusia, Allah Jalla Jalaluhu mengutus kepadanya delegasi pertama dari bangsa jin yang memeluk Islam. Semua hal ini, subhanallah, patut kita renungkan. Terutama pada saat-saat ketika kita tidak melihat siapapun yang tampaknya mendapat manfaat dari apa yang baru saja kita lakukan. Mungkin kita bekerja keras, lalu dipecat karena prinsip yang kita pegang. Tidak ada yang membela kita. Mungkin kita masuk ke restoran, seseorang memandang kita aneh, terjadi interaksi kecil, lalu kita melanjutkan hidup. Namun kita tidak tahu, mungkin orang itu kemudian pulang dan mencari tahu tentang Islam. Dan bertahun-tahun kemudian, ia menjadi Muslim. Berapa banyak kisah yang kita dengar, seseorang masuk Islam karena pernah mengenal seorang Muslim bertahun-tahun sebelumnya, dan tidak ada hubungan langsung antara mereka dengan saat mereka mengucap syahadat. Maka Allah Jalla Jalaluhu yang membukakan jalan-jalan itu bagi kita. Perkenalkan aplikasi One Il Islam TV. Tujuan utama untuk belajar tentang Islam dengan ratusan video edukatif, pelajaran, dan dokumenter. Saksikan 7 saluran YouTube kami dalam satu tempat. Semua konten semua musik. Unduh aplikasi One Il Islam TV sekarang di App Store of History ini.